A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan, penuh berkah ini, di hari-hari yang semua aktivitas kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan untuk bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan Ramadan, di hari puasa yang penuh dengan rahmat, taufik, hidayah, serta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan jejak atau mungkin perjuangan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang sudah beliau lakukan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga dimudahkan untuk bisa bersama dengan beliau serta para generasi-generasi terbaik zaman dulu yang mereka semua mewakafkan atau menjadikan kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman Yayasan Darul Hikmah, berkhusus ada Ustadz Heri Kuswara. Barakallahu fiik Ustadz. Ini seharusnya antum yang bicara, jangan saya yang bicara. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, ala kulli hal bisa sharing di sini dengan santri dan santriwati di pesantren Darul Hikmah Jati Asih ini. Baik, bicara tentang tema kita, tentang bagaimana hidup sehat dan berkah dengan Al-Quran. Sebenarnya hal ini adalah sebuah hal yang menjadi esensi utama dari kehidupan seorang muslim. Bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi darah daging dalam kehidupannya. Al-Quran menjadi aliran darahnya. Al-Quran menjadi pemikirannya, Al-Quran menjadi semua sikap, tingkah laku, serta apapun yang dia akan kerjakan atau mau atau sedang kerjakan. Dan itulah keberkahnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita semua melalui Al-Quran ini. Kita tahu bahwa kalau bicara kesehatannya dalam diri seorang manusia, khususnya kita sebagai seorang mukmin, orang-orang yang percaya Allah dan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka bicara tentang atau diri kita ini ada dua hal yang di situ sebenarnya sangat krusial untuk kita dalami ya, atau mungkin kita katakanlah tadaburi di sana. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita yang terdiri atas fisik ini juga ada sisi lain berupa ruh, ya, berupa jiwa, berupa nafs ya, atau nafsunya, yang juga di situ termasuk ada hati atau kolbu di dalamnya. Maka dua sisi, sebelah mungkin fisik dan non fisik ini yang sebenarnya Al-Quran sudah memberikan pedoman kepada kita. Jadi kalau kita bedakan atau mungkin kita pisahkan atau mungkin kita bagi dua dulu pembahasannya tentang bagaimana iman katakanlah atau mungkin hati seseorang ya yang memerlukan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu bisa dibagi menjadi dua. Nutrisi atau zat gizi yang sifatnya berkaitan dengan non fisik kita, yaitu hati kita, jiwa kita, dan nutrisi yang sifatnya untuk raga kita ya. Maka dua hal tadi yang sebenarnya Al-Quran memberikan pedoman kepada kita semua. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, maka kita tahu bahwa ada pengendali dalam tubuh kita ini. Ya, pengendali itu yang Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam sebuah hadis ya. Ala wa inna fil jasad mudghah, idza shalat jasad kullu wa idza fasadat
fasada jasada kulluhu, bahwa tubuh kita ini ya terdiri atas segumpal daging ya. Kalau dia baik ya, dia akan baik semua. Kalau dia rusak ya atau bermasalah, maka dia akan bermasalah semua. Dan daging itu adalah kolbu atau hati kita. Ya. Jadi kuncinya adalah ya kalau kita mau lihat atau seberapa sehat tubuh atau raga seseorang itu adalah seberapa sehat hatinya, ya, seberapa sehat kolbunya, ya. Maka kolbu ini sesuatu yang gampang sekali berubah. Ya. Kolbu ini adalah sesuatu yang gampang sekali dia naik turun ya, secara kita merasakan sebagai perasaan atau emosi. Nah maka disitulah Al-Quran memberikan atau Allah memberikan pedoman kepada kita semua tentang betapa kolbu ini harus terus-menerus terikat dengan zat atau dengan Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaannya di situ berarti ada sesuatu ya, atau ada hal yang sifatnya menjadi nutrisi atau zat gizi bagi kolbu itu sendiri. Jadi kolbu itu memerlukan nutrisi sebagaimana raga itu memerlukan nutrisi atau zat gizi. Ya. Nah, yang jadi perhatian kita justru adalah nutrisi yang diperlukan kolbu atau hati kita ini sebenarnya justru jauh lebih perlu diperhatikan daripada nutrisi buat raga itu. Ya. Bagaimana hati itu terus terjaga, bagaimana hati itu terus terikat dengan Allah, dan bagaimana hati itu terus tergetar dengan tanda-tanda kebesaran Allah, itulah yang Al-Quran ya memberikan pedoman kepada kita semua. Ya. Maka pedoman tentang itu semua yang tadi Ustadz Heri juga sampaikan, keseimbangan itu ya adalah keseimbangan yang dimulai dari hati itu sendiri, keseimbangan yang dimulai dari kesehatan iman, keseimbangan yang dimulai dari kesehatan ruhnya seseorang. Ya, maka Allah memberikan janjinya kepada kita semua bahwa penyembuh ya atau penyehat katakanlah bagi hati atau kolbu atau ruh kita atau jiwa kita tadi adalah Al-Quran. Ya Allah memberikan janji itu dalam surat Al-Isra tadi yang saya baca, wa nazzala minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi penyembuh itu, penyehat itu adanya pada Al-Quran. Ya. Nah pertanyaannya, dari mana kita atau bagaimana cara kita mengaplikasikan itu? Ya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan itu? Ternyata dalam beberapa penelitian Bapak Ibu sekalian teman-teman saya hormati, itu ternyata memang terjadi perubahan ya, perubahan pada irama jantung kita ketika Al-Quran itu dibacakan atau zikir itu dibacakan terus-menerus ya, dan zikir itu dibacakan secara atau penghayatannya lebih dalam secara khusyuk gitu. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah riset yang dilakukan teman-teman waktu itu seingat saya di Malang ya, di mana mereka melihat memang ada perubahan gelombang pada otak ya, pada gelombang otak manusia-manusia yang diuji itu ya, seseorang diuji itu, dan ternyata gelombang itu menunjukkan kecenderungan pada zona ketenangan gitu kan, atau kenyamanan ya, yang akhirnya hubungannya itu kepada hormon. Ya. Jadi Al-Quran itu ya sebagaimana diri seseorang yang kita tahu dengan berbagai macam mungkin makanan tidak sehat yang dikonsumsi oleh seseorang ya, minuman tidak sehat yang dikonsumsi oleh seseorang, maka dia membutuhkan detoksifikasi gitu kan. Ya. Maka dia membutuhkan detoksifikasi, dan detoksifikasi itu adalah Al-Quran ya. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya dia memberikan harapan kesembuhan ya. Tapi kesembuhan itu hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu sesuai dengan yang tadi saya sebutkan sebagai penyembuh. Contoh ya, salah satu ayat ya dalam surat Al-Hasyr ya, yang di akhir surat Al-Hasyr itu, yaitu lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutassaddian min khasyatillah ya.
Jadi ternyata ada rasa takut yang diinginkan oleh Allah kepadanya, ya, dan rasa harap yang sebenarnya kedua rasa ini memunculkan ketenangan ketika seseorang itu sebuah mungkin merasakan ya betul-betul rasa takut dan rasa harap kepada Allah atau al-khauf wa ar-raja itu, ya. Jadi rasa atau perasaan itulah yang sebenarnya itu bisa ditimbulkan dengan seseorang itu membaca Al-Quran berulang-ulang, ya, sebagaimana tadi saya katakan raga itu yang dengan berbagai macam masalahnya, ya, dia membutuhkan obat-obatan atau herbal yang terus-menerus harus diberikan, maka demikian juga dengan Al-Quran, ya. Kalau saya biasa membahasakannya, jika Al-Quran itu tidak memberikan efek, ya, kepada kita, ya, maka bacalah lagi. Ya, jika belum juga memberikan efek, bacalah lagi. Ya, jika juga belum memberikan efek, bacalah lagi sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya jiwa atau hati kita itu bergetar dengan Al-Quran tadi. Itulah harapan dari atau mungkin yang Allah inginkan dari kita itu, yang Allah jelaskan allazina tatma'innul qulub bi dzikrillah, la bi dzikri tatma'innul qulub, ya. Jadi Al-Quran itu, ya, kata Umar bin Khattab, ketika kita membaca Al-Quran, Umar menjelaskan bahwa bacalah Al-Quran atau menangislah ketika membaca Al-Quran, ya. Dan jika engkau tidak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk menangis. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teknik atau teori ini adalah sebuah teori, ya, saya nyebutnya releasing way gitu kan, releasing way untuk kita merasakan, ya, atau melepaskan beban-beban emosi yang ada pada diri kita dengan Al-Quran tadi. Benar. Ya, baik. Jadi, dan ini yang saya temukan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ke beberapa orang, yaitu pasien-pasien, ya, juga dia dapat waktu saya sharing dengan beberapa, atau saya dapatkan sharing dari beberapa guru-guru saya itu ternyata penyakit emosi itu, ya, penyakit emosi itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, ya. Jadi penyakit emosi itu jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik. Nah, salah satunya apa? Kita tahu dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan, katakanlah, arahan kepada kita, ya, untuk bertabayun misalkan. Tabayun itu kan salah satu cara untuk menghilangkan curiga, menghilangkan buruk sangka, ya. Dan ternyata orang-orang yang memelihara curiga, buruk sangka, kalau saya sering sebutnya itu orang-orang yang sibuk menjadi malaikat raqib dan atid, gitu kan. Sibuk dengan urusan orang lain, gitu. Jadi dia sibuk menjalankan peran malaikat. Orang ngerjain ini dia komentari, nggak ada yang bagusnya, katakanlah. Ya, jadi lihat orang baca Quran, nah, ini orang ini ria, ini nunjukin baca Quran depan orang. Ya. Orang nggak baca Quran, dia ngomong lagi dalam hatinya. Ya, ini orang gimana sih Ramadan nggak baca Quran? Segala macam dia komentari. Orang kayak begini dengan kecurigaan seperti itu, yang dia bina terus-menerus Bapak sekalian, maka itu ternyata subhanallah, ya, yang jadi poin pentingnya itu ternyata justru bisa melemahkan jantungnya. Dan kita tahu, ya, kalau kita lihat di statistiknya Indonesia, salah satu penyakit atau pembunuh nomor 1 di Indonesia apa? Jantung, loh, penyakit jantung, ya. Jadi penyakit jantung di Indonesia menjadi pembunuh nomor 1. Dan itu salah satu asbabnya dari sisi emosi adalah terlalu besarnya curiga, ya, seseorang atau manusia yang hidup di negeri khususnya dengan orang lain, gitu kan. Nggak ada rasa percayanya, ya. Lalu bagaimana caranya kita menghilangkan itu atau menjadikan itu meriliskan itu? Tentunya kita kembalikan pada Al-Quran. Tadi Al-Quran menjelaskan kayak tabayun, gitu kan. Al-Quran juga menjelaskan fa'fu anhum, maafkan mereka, ya. Dan kita pelajari fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya tentang bagaimana atau apa yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan itu, ya. Dan ini pun saya dapatkan pada banyak orang ketika mereka
betul-betul menyerahkan diri mereka kepada Allah melalui Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia katakanlah meresapi bacaan Al-Quran yang dia mentafakurinya, ya, mentadaburinya, merenungkannya, ya, dan bermuhasabah, ya, dengan Al-Quran yang mulia tersebut, maka ternyata emosi-emosi itu lenyap semua, ya. Emosi-emosi tadi itu akhirnya seperti air mengalir, jemaah sekalian. Air mengalir yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya tadi raga itu akan mengikuti fisik. Itu sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan semua penyakit fisik pada dasarnya diakibatkan oleh penyakit kolbu atau penyakit hati. Dan penyakit hati itu obatnya adalah Al-Quran. Ya, itu sebabnya kita memang diperintahkan membaca Al-Quran itu dengan cara apa? Dengan cara tartil, waratil Quran dan tartila. Ya, dengan tartil, bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan arahannya kepada kita semua untuk membaca Al-Quran itu dengan merdu, ya, dengan suara yang bisa membuat jiwa kita itu tergetar, ya. Maka kalau kita lihat di zaman peperangan umat Islam, ya, para hufaz atau para penghafal Quran itu ketika sudah siap tempur itu pasukan, ya, atau mungkin sudah siap-siap itu para hufaz dihadirkan dengan kuda-kuda mereka untuk membacakan ayat-ayat perang kepada mereka dengan suara-suara yang merdu dan indah yang akhirnya menggugah, ya, jiwa mereka untuk berperang, ya, di zaman itu, ya. Inilah obatnya sebenarnya. Jadi kalau kita cerita tentang raga itu nomor 2, justru malah hati ini atau ruh ini atau jiwa ini yang justru harus lebih banyak mendapatkan nutrisi melalui Al-Quran tadi, ya. Jadi baru bagaimana caranya? Sama kayak jelaskan tadi, ya. Sama yang saya jelaskan tadi, maksudnya diulang-ulang terus, ya, difahami terus, dirasakan terus, ya, dengan bahkan saya katakan makomat tertentu, ya. Saya waktu membaca atau mempelajari makomat ini gitu kan, itu ternyata emang unik sekalian, ya. Makomat yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada pada zamannya Nabi sebenarnya kan, baru ya ada setelah, ya, zaman-zaman kemasan Islam setelah itu, ya. Tapi memang ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mereka memiliki suara yang indah, ya. Mereka memiliki suara-suara yang indah. Nah, inilah yang akhirnya membuat orang itu katakanlah terlena, ya, terlena tanda kutip dengan Al-Quran tadi. Ya, mereka akhirnya seperti tanda kutip terhipnotis dengan Al-Quran itu. Jiwanya itu bersatu dengan Al-Quran sehingga tanpa sadar, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, akhirnya air mata mereka mengalir, dan itulah bentuk releasing, ya, atau pelepasan emosi seseorang. Ya, saya kemarin ada bertemu atau mungkin ada seorang yang konsul ke saya, ya, seorang ibu-ibu gitu kan, dia ada tumor di daerah lehernya, ya, dia sampaikan ke saya tentang hasil lab apa segala macam. Terus saya, dari pengetahuan dan yang saya pahami, biasanya tumor seperti ini memang urusannya atau di leher itu urusannya sama ada nilai-nilai, ya, atau mungkin harapan dia atau keinginan dia itu tidak terwujud atau tidak tercapai dan akhirnya dia pendam, ya. Lalu saya bertanya pada dia, Bu, saya bilang gitu sama dia kan, apakah Ibu ada masalah dengan anak-anak, saya katakan, atau mungkin dengan keluarga gitu kan? Nggak ada, Dok, dia bilang. Terus saya bilang, apakah Ibu pengen anak Ibu itu tinggal di sini tapi ternyata anak Ibu tuh nggak tinggal di sini? Atau Ibu pengennya tinggal di anak yang nomor ini tapi Ibu nggak tinggal di sana, tinggal sama anak yang lain gitu loh. Ternyata waktu saya katakan itu sama dia, Bapak sekalian, ya, itu ternyata langsung tiba-tiba saya mendengar seperti dia menangis gitu kan. Dia nggak cerita apa. Ya, ternyata dari situ saya mempelajari bahwa ternyata sebuah penyakit fisik itu, ya, sebuah penyakit fisik itu pada awalnya itu dipengaruhi oleh jiwa atau emosi, ya, yang tidak terkontrol gitu kan, termanage. Maka sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah memberikan pedomannya kepada kita semua tentang itu. Ya, apa pedomannya? Ya, bahasa singkatnya itu ya, kalau sabar kalau nikmat disyukurin, kalau ujian disabarin gitu loh. Ya, betapa mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Rasulullah. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Itu sebenarnya salah satu caranya, sehingga bagi orang yang memahami ini, ya, memahami kaidah-kaidah Al-Quran ini, ya, atau kaidah kesehatan jiwa yang kita tahu itu sudah ditulis para ulama seperti kitab Tazkiyatun Nafsnya,
Ibnu Qayyim ya, atau mungkin kitab Ad-Dawa itu semuanya pada akhirnya menjadikan Al-Quran itu sebagai tempat pengobatannya, gitu kan. Ya, tempat pengobatannya dengan cara apa? Ya dengan cara ya tadi membacanya, merenungkannya, mentadaburinya, bahkan merasakan getaran-getaran dari Al-Quran tadi. Ya. Nah itulah yang sebenarnya ya hilang ya, kalau saya lihat hilang ya di kehidupan banyak kaum muslimin saat ini. Ya kalau mungkin di pondok pesantren mah ya gampang ya. Tiap hari mainannya bukan mainan, tapi bawaan itu kan Al-Quran gitu. Pagi siang malam Al-Quran. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ya kita menyampaikan ini kepada kaum muslimin ya, bahwa sebenarnya Al-Quran itu obat ya. Al-Quran itu bukan hanya sekedar obat, tapi penyembuh ya. Penyembuh yang bisa menyembuhkan penyakit apa? Ya penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati atau penyakit ruh itu sendiri. Yang kita pernah, atau mungkin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa saya pernah mengobati ya, pernah mengobati demamnya saya dengan membacakan Al-Fatihah. Gitu lah. Jadi kaitan ini semua Bapak Ibu sekalian ya, itu sangat berhubungan ya, yang memang dalam dunia pengobatan barat katakanlah mereka tidak mengenal itu ya. Jadi kalau bicara tentang psikologi ya, kita bicara tentang konsep-konsep pembersihan diri ya, atau penyucian diri atau penyucian jiwa, kalau tidak didasarkan pada konsep Al-Quran, maka semua itu akan sia-sia ya, atau tidak akan banyak faedahnya. Karena memang manusia itu ya instalasinya sendiri adalah instalasi ketauhidan, ya tanda kutip gitu kan. Bukti instalasi ketauhidan tersebut adalah ketika manusia berada pada rahim ibunya, Allah bertanya kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, itulah bentuk instalasi ketauhidan. Jadi semua orang itu sebenarnya pada dasarnya ya sudah diberikan ya katakanlah kepahaman tentang ketauhidan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebelum dia lahir sudah diberikan kepahaman ini, sehingga orang ateis sekalipun ketika berada pada kondisi yang genting dan berbahaya, dia akan manggil Tuhan ya. Maka bagi kita ya yang ya alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk dekat dengan Al-Quran bagi bulan Ramadan seperti ini, maka salah satu yang kita bisa minta pada Allah adalah dengan menambahkan ya, saya sampaikan, tambahkan niat-niat kita ya ketika membaca Al-Quran tersebut. Ya, salah satunya adalah dengan cara ya berniat pada Allah, ya Allah, jika ada penyakit hati dalam diriku, maka bersihkanlah dengan Al-Quran ini. Ya. Ditambahkan niat-niat tersebut. Sehingga apa? Sehingga jiwa itu atau hati itu terus terpaut dengan Allah. Di samping doa-doa yang masyhur yang kita sudah tahu seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa ma seterusnya, atau mungkin ya muqallibal qulub seterusnya. Ya seperti itu, ya. Maka di sini peran Al-Quran dan kesehatan yang kita dapatkan itu pun itu bisa kita dapatkan dengan bagaimana Al-Quran itu kita bacakan gitu kan. Contoh mungkin kita meruqyah air ya. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah air itu kan diruqyah dan kita bacakan air tersebut, khususnya air Zam-Zam misalkan, dan itu akan membersihkan jiwa seseorang ya, ya. Nah ini konsep pertamanya. Lalu baru masuk yang kedua, bagaimana sebenarnya Al-Quran memberikan pedoman kepada kita tentang hidup sehat itu sendiri. Ya, tadi mungkin Ustadz Heri Oswara tadi menyebutkan tentang surat Al-Baqarah. Jadi sebenarnya ya banyak sekali perintah atau mungkin ya perintah khususnya ya dan arahan-arahan atau panduan-panduan dari Al-Quran ini tentang pola hidup sehat yang sebenarnya ya, yang itu berkaitan juga dengan asupan gizi yang baik bagi tubuh kita. Salah satunya ya, kalau kita saya pernah mendapatkan tulisannya dari salah satu ahli ilmu ya, bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita belajar di surat Al-Baqarah itu, maka sebenarnya isi piring kita itu kita bisa bagi menjadi 3 ya. Isi piring kita itu kita bisa menjadi bagi 3. 4/6-nya itu adalah sayur dan buah-buahan ya. 4/6-nya. 1/6-nya itu adalah biji-bijian ya. Dan 1/6 lagi baru protein ya. Jadi dari surat Al-Baqarah itu ya,
itu kita bisa mendapatkan panduan katakanlah hidup sehat sebenarnya. Bagaimana menjadikan isi piring kita itu menjadi isi piring yang bisa memberikan kesehatan raga dan juga bisa memberikan ketenangan. Ya, kenapa tenang? Karena memang makanan yang dimakan seseorang itu akan memberikan ketenangan. Ya, kenapa bisa memberikan ketenangan? Semakin alami, semakin fresh, semakin bagus makanan yang dia makan, maka akan semakin bagus pula moodnya, akan semakin bagus pula emosinya. Loh, memang ada dasarnya? Ada. Salah satu yang Nabi SAW jelaskan kepada kita adalah misalkan talbina. Talbina itu kan kata Nabi bisa menghilangkan kesedihan. Gandum. Ya. Jadi gandum itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya. Atau misalkan kita bicara tentang kurma. Ya. Kurma yang salah satu makanan yang sangat populer di Ramadan seperti ini, menjadi salah satu pilihan untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan hormon kebahagiaan dari situ, karena dia punya bahan bakunya yaitu gula. Gula yang ada pada kurma itu ya, dan kalsiumnya dan kaliumnya katakanlah sebagai mineral-mineral basah di sana, ya ketika masuk ke tubuh seseorang, ya subhanallah ya masya Allah, itu akan memberikan efek mood kepada seseorang. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat ya, atau kita baca hadis Nabi SAW, kebahagiaan orang yang berpuasa itu kan dua. Ya, ketika dia berbuka kan bahagia tuh. Kenapa dia bahagia ketika berbuka? Karena dia makan kurma. Ya, karena kurma itu salah satu sumber kalium, sumber kalsium ya. Kita orang-orang barat sana nyebutnya superfood gitu kan. Ya, dan dia juga mengandung gula ya, glukosa buah atau gula buah yang sangat baik untuk memberikan bahan baku bagi pencernaan kita. Ya. Maka sebenarnya ya, kalau kita pelajari dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian, Ramadan ini adalah bulan bersih-bersih dengan puasanya dan bulan mengisi tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat. Ya, saya pernah tulis waktu itu di postingan saya di Instagram saya katakan, beranikah para pengasuh pondok pesantren gitu kan, dalam satu pekan gitu ya, tidak memasak masakan yang berbasiskan tepung yang digoreng gitu kan, atau sesuatu yang digoreng, satu pekan aja. Ya. Itu efeknya luar biasa. Kenapa? Karena selain bicara tepung tadi ya, selain bicara tepung ada garam juga yang dipanaskan di situ. Itu sebenarnya bagi tubuh atau bagi pencernaan dan pembuluh darah kita itu sebenarnya berat ya, berat untuk dicerna sebenarnya. Ya, jadi kalau ceritanya generasi ke depan ini mau kita perbaiki dengan katakanlah nutrisi Quran, maka kita harus pelajari ya apa saja nutrisi Al-Quran tersebut yang bisa kita konsumsi. Ya, contoh mungkin kita tahu di surga ya, salah satu minuman penghuni surga kan madu ya, salah satu minuman penghuni surga kan khamar yang tidak memabukkan. Kita tahu salah satu minuman penghuni surga kan adalah jahe. Dan minuman-minuman seperti itu harusnya menjadi minuman-minuman kita, khususnya misalkan di pondok gitu ya, atau mungkin di rumah-rumah kita gitu, untuk kita bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita tadi ya, karena memang minuman-minuman atau 21 jenis tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran yang pernah atau beberapa kajian saya sebutkan di situ adalah makanan-makanan terbaik bagi raga kita. Ya. Dan semua makanan yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan memberikan efek ketenangan dan kebahagiaan. Pernah dalam suatu hari ya, saya ada taping syuting gitu dengan salah satu kru TV. Dia cerita ya, ini unik nih cerita. Jadi itu acara bukan acara saya, tapi acara seperti ruqyah gitu. Saya kurang jelas gitu kan. Dia cerita, jadi pasien yang sudah diruqyah itu subhanallah ya, itu sudah agak tenang gitu. Kemudian sama ustadznya dikasihlah kurma sama tempe gitu kan. Dikasih kurma sama tempe. Itu yang biasa saya ajarkan gitu kan, karena kurma adalah prebiotiknya, tempe adalah probiotiknya ya. Lalu pasca kurma tempe itu dimakan oleh si pasien yang habis ruqyah, yang udah tenang tadi itu, tiba-tiba dia bereaksi lagi ya. Tiba-tiba dia bereaksi lagi seperti waktu di ruqyah gitu kan. Lalu saya tanya ya, singkat cerita saya tanya, itu kata ustadznya apa gitu kan. Jadi kata dia, ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Jadi ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Jadi kalau Anda ya teman-teman sekalian ya, para santri-santri ini ya, mau terjaga moodnya ya, Anda harus benerin makan juga ya.
Karena jiwa kita atau katakanlah sebulan mungkin hormon kebahagiaan itu letaknya memang ada pada perut, ya. Letaknya ada pada perut. Dan ini memang butuh sebulan mungkin kerjasama dari berbagai pihak, ya. Katakanlah untuk memperbaiki itu, ya. Misalkan gitu kan. Ya katakanlah anggaran belanjanya itu diarahkan untuk katakanlah tiap hari mengkonsumsi air madu, katakanlah kan air madu yang dicelupin sama jeruk nipis itu kan enak sekali itu, ya. Nggak usah beli sirup gitu kan. Jadi ajarkan atau mungkin jelaskan kepada anak-anak ya bahwa atau pada santri itu bahwa makanan-makanan itu pada akhirnya ya kalau dia tidak sehat maka akan melemahkan otak. Itu dia. Makanan yang tidak sehat itu ya pada akhirnya kalau terus-menerus dikonsumsi dia akan melemahkan kemampuan otak, bahkan kemampuan hafalannya kita. Kok bisa gitu? Oh iya, ya karena saya tahu ilmunya, gitu loh. Makanya saya bilang, nih kalau santri-santri nih ya dikasih tahu ilmu beginian, ini Masya Allah nih melesat semua. Karena memang kecerdasan kita itu bukan hanya ada di otak-otak ini, katakanlah kita tuh punya 2 otak, itu 3 malah. Otak pertama ada di sini, otak kedua ada di perut, otak kedua ada di hati. You have 3 brain, dia bilang. Ya, dan pengendalinya memang si kolbu atau hati itu. Ya, pengendalinya lah kolbu atau si hati itu. Ya, maka bagaimana caranya? Ya, salah satu yang kita bisa katakanlah perbaiki itu adalah dengan cara memperbaiki isi perut. Ya, maka kalau Anda ya teman-teman sekalian gitu ya, nih saya kasih itu deh ide lah misalkan ya, daripada beli sirup-sirupan gitu kan yang berwarna-warni itu, lebih baik beli air kelapa tua. Air kelapa tua kan murah tuh, bahkan gratis. Kan kadang malah dibuang tuh sama si abangnya kan. Air itu jauh lebih baik dari air isotonik manapun. Ya, subhanallah kan. Isinya sama tonisitasnya dengan air yang ada pada tubuh kita. Atau isotonik kalau bahasa kita keren itu. Baik air kelapa tua atau air kelapa muda. Luar biasa kan. Ya, jadi kalau udah tahu ilmu kayak begini ya, kita bahkan justru malah pengennya tuh makan tuh yang alami terus gitu kan, yang asli terus gitu kan. Bahkan saya membayangkan kalau seandainya ya ini para santri-santri ini diajarkan katakanlah nanti ilmu pertanian atau mungkin mereka langsung makan dari makanan-makanan yang ada di tanah gitu kan, itu powernya buat pencernaan mereka tuh luar biasa ya. Jadi sebenarnya makanan kayak sayur-sayuran yang sehat gitu yang tidak menggunakan pestisida katakanlah itu ketika mereka rutin mengkonsumsi itu sebenarnya itu vitamin yang paling baik untuk perut gitu kan. Udah vitamin paling baik untuk perut otomatis otaknya akan baik ya. Bagaimana cara kita memilahnya ya? Panduannya jelas sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Apa panduan Al-Qur'an yang Allah ajarkan kepada kita? Wa kulu mimma razaqakumullahu halan thayyiban kan gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Halal, toyib, kan gitu. Ini udah sering banget dibahas gitu kan. Tapi masalahnya ketika ada satu piring yang isinya gorengan, ada satu piring yang isinya katakanlah singkong rebus gitu kan. Orang milihnya yang gorengan. Ya, berarti orang ini kena pengaruh setan ya enggak. Ya, lebih ke arah dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya gitu loh. Harusnya yang dipilih apa? Ya harusnya dipilih singkong. Toyibnya itu adalah singkong tadi. Kalau sudah bicara tentang gorengan tadi sebenarnya nggak toyib lagi, Bapak Ibu sekalian. Udah nggak toyib lagi. Ya, makanya saya banyak melihat ya, ada kemarin sempat ketemu di musola ya, di dekat Yapit itu, subhanallah ya, ada ketemu dengan salah satu ikhwah yang dia tahun lalu itu saya udah posting itu. Subhanallah ya, beliau tahun lalu umurnya itu 26 tahun dengan berat 115 kg. Ya. Dan saya bilang sama dia saat itu, antum kayaknya perlu turunin berat badan gitu kan. Ya, antum perlu turunin berat badan. Ya, tapi ya mungkin dia tidak terlalu ngeh dengan kalimat itu dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia kena stroke. Ya. Dia kena stroke. Ya. Setelah kena stroke, barulah dia ikutin saran-saran saya itu. Yang mulai nggak makan, yang nggak sehat, segala macam dan Allahu Akbar, teman-teman sekalian, yang terjadi berat badan di 115 itu turun ya. Dia dengan perbaikan pola makan yang dia kerjakan itu sampai 75 dan semua gejala stroke-nya hilang. Saya ngeliat wajahnya ini glowing sekali, glowing. Ya antum glowing banget gitu kan.
Ya ternyata makanan itu memberikan kecerahan kepada kulit, makanan itu memberikan kecerahan kepada tubuh kita. Ya, itu yang sebenarnya yang kita Rasul ajarkan tentunya, dan harusnya kita praktekkan gitu kan. Jadi teman-teman tuh kalau ngelihat misalkan rujak gitu ya, atau mungkin karedok ya, atau pecel gitu kan, lebih berbunga-bunga daripada ngelihat bakso, cireng, cilok, seblak gitu. Harusnya kalau lagi sehat ya. Ya, karena memang seperti itu sebenarnya petunjuknya dari Al-Quran. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan itu, dan Ramadan ini sebenarnya adalah momen di mana kita memberikan asupan yang terbaik, sebagaimana kita memberikan asupan yang terbaik untuk jiwa kita atau hati kita, itu Al-Quran tadi. Ya, makan makanan yang terbaik. Ya, makan makanan yang terbaik. Terbaik itu apa? Yang masih mengandung nutrisi yang tinggi, yang masih mengandung vitamin yang tinggi, masih mengandung mineral yang tinggi. Ya, seperti itu. Ya. Dan mudah kok, mudah sebenarnya. Ya, subhanallah, mudah sekali teman-teman sekalian. Ya, tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Ya, tadi saya jelaskan tadi mengandalkan air kelapa, dengan air kelapa sama kurma aja udah enaknya minta ampun tuh. Apalagi air kelapa dicampur dengan madu misalkan, itu salah satunya. Ya, enak sekali, baik air kelapa tua atau air kelapa muda. Jangan pakai sirup lagi. Jadi ketika mulai makan yang nggak sehat itu, cobalah ingat jangan ingat saya gitu loh. Banyak orang kadang-kadang, dok, kalau saya mau makan yang nggak sehat itu ingat wajah dokter gitu. Emang wajah saya mirip gorengan gitu kan? Bukan gitu maksudnya. Maksud saya itu, ingatlah bahwa kita akan mempertanggungjawabkan ini semua. Ya. Dan Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang baik. Ya. Harusnya kita punya azam dan tekad semangat juga untuk mengembalikannya kepada Allah dalam keadaan yang baik pula. Ya. Bukan dalam keadaan penuh dengan penyakit gitu. Yang penyakit-penyakit tadi sebenarnya akibat ulah kita juga. Ya. Itulah sebenarnya konsep dari makanan dalam Al-Quran tadi, halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Ya. Jadi kalau itu kita praktekkan, ya maka falyanzur insana ila ta'ami anna shawabna ma'as shawab. Mulai mikir gitu loh. Yang dimakan tuh apa? Kalau saya makan ini kira-kira bikin sehat nggak? Kalau saya makan ini kira-kira bikin lemot nggak otak saya? Kalau saya makan ini kira-kira bikin badan saya jadi lemes nggak gitu loh. Jadi kalau semua orang mikirnya kayak begini, maka sebagaimana dia memberikan yang terbaik dalam ibadahnya kepada Allah, juga dia bersedekah. Karena kita ketika memberikan kepada tubuh kita asupan, itu sedekah buat tubuh kita. Ya. Ketika ada seorang yang beriak, kalau saya punya 1 dinar, ya, kemana saya harus sedekah? Kata Nabi, sedekah kan untuk dirimu. Jadi memberi asupan yang terbaik untuk diri kita itu juga bentuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi nanti secara nutrisinya Al-Quran tadi memberikan kesehatan ruhnya, dan kelihatan dari apa? Orangnya jadi tenang, orangnya jadi zuhud, orangnya jadi tawadu, ngomongnya nggak banyak-banyak gitu loh. Tapi sekali ngomong itu menggetarkan dunia gitu. Ini kan zaman sekarang kan banyak orang kan banyak omongnya, tapi gitu-gitu doang gitu loh. Dan salah satu penyebab lemahnya iman itu adalah banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Dan salah satu penyebab lemah iman yang lain adalah banyak makan yang berlebihan atau banyak makan, kan gitu. Ya. Dan 2 hal itu yang sebenarnya diinginkan Al-Quran untuk kita kurangi, khusus yang di bulan ini. Dengan cara apa? Makanannya dikurangi, nutrisi hati diperbaiki dengan cara lebih banyak membaca Al-Quran. Ini tidak heran manusia-manusia soleh zaman dulu itu mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Ya. Bukan sibuk dengan buka apa, sahur apa, gitu loh. Kalau kita kan kebalik, buka apa, sahur apa, sibuk aja dengan gitu. Apa yang ada makan aja secukupnya, usah berlebihan. Ya. Yang penting sehat gitu kan, yang penting baik untuk tubuh kita. Saya kira mungkin demikian sedikit paparan saya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan dan bisa diterapkan tentunya, harapannya begitu. Sehingga nanti Ramadan yang tersisa ini, 15 hari kurang lebih ini, kita bisa jalani dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan tadi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, Masya Allah. Sangat bermanfaat banget bagi kita, terutama bagi kita anak muda. Karena seberapa sehat seseorang tergantung seberapa sehat hatinya, Masya Allah.
Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan memilih 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah dari Faisal Khalis. Assalamualaikum Ustadz. Maaf boleh bertanya, banyak di antara kita berlomba-lomba hatam Al-Quran, namun belum membekas dalam perilaku atau akhlaknya. Apakah itu dipengaruhi dengan makanan kita? Gimana Ustaz tanggapannya? Kalau dipengaruhi atau tidak, pasti ada pengaruhnya ya, pasti ada pengaruhnya. Karena ketika Al-Quran itu sudah membekas dalam diri seseorang, maka perilakunya pun akan seperti Al-Quran. Contoh mungkin tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan, ya, salah satunya itu, gitu kan. Maka ketika perilaku itu belum berubah, misalkan, maka bisa atau boleh kita pastikan Al-Quran itu belum membekas dalam dirinya. Asbab dari mana? Oh banyak gitu ceritanya itu. Ya, pertama jelas bukan mungkin itu karena hidayah atau taufik yang belum Allah atau belum dia rasakan gitu kan. Hidayah taufik itu. Ya, sehingga Al-Quran itu ya tadi belum menjadi sumber dia dalam berperilaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada kaitan dengan makanan-makanan. Ya, karena makanan itu juga cara seseorang makan, misalkan dia tergesa-gesa makan, bahkan berdiri dalam ketika makan gitu, atau menggunakan tangan kiri ketika makan, itu akan mempengaruhi perilakunya. Semua sunatullah yang Nabi ajarkan ketika dilanggar pasti akan ada pengaruh kepada perilaku diri seseorang. Ya, maka ya orang seperti ini ya yang harus dikerjakan apa? Ya harus muhasabah, termasuk juga ya mudah-mudahan tidak gitu kan, jangan sampai ada harta haram ya yang masuk dalam tubuhnya. Harta haram itu nanti ya berupa, bisa jadi akan berupa apa yang dia makan dan seterusnya. Ya, itu mungkin dicek semua gitu kan, karena tadi perubahan perilaku itu kaitannya juga dengan apa yang dia konsumsi. Allah Ta'ala. Syukur Ustaz atas jawabannya. Lanjut, Afwan Ustaz Heri Koswara, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saudari Koswara, apakah ada pertanyaan? Nggak apa-apa, tadi Ananda dulu yang tadi siapa yang sudah mulai itu. Silakan. Oke, nah. Coba perkenalkan tadi, ya salam. Yes Kak, saya Fajar Maulana Yusuf dari kelas 9A. Ustaz, Afwan, ini kan soto itu kan isinya lemak semua ya Ustaz. Nah, kita jual soto, itu zolim ke orang apa enggak Ustaz? Sementara orang itu makannya biasa-biasa aja Ustaz. Biasa-biasa aja Ustaz, nggak ada kayak apa kolesterol gitu Ustaz. Biasa kayak udah terbiasa gitu Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang sulit nih. Ustadz Heri kayaknya pengen jawab. Enggak. Padahal. Ya, banyak ya yang akhirnya ketika mereka sudah mendengarkan kajian-kajian saya ini, itu ada yang tukar jualan, ya. Ada yang tukar jualan, ya. Karena mereka nih, aduh, salah banget nih kalau ini, apalagi ya, saya memang kadang-kadang saya batasin bicara tentang ini, karena memang masalahnya ketika nih judulnya Maisha seseorang kan repot. Ketika dia langsung mengubah jualannya katakanlah dan ternyata tidak serame katakanlah jualan pertama, kan ini masalah buat dia. Makanya biasanya saya bijak. Kita harus bijak juga untuk mengambil solusi dari ini semua. Ya contohnya ya lemak-lemak pada sotonya mungkin dikurangi gitu kan, ditambahkan dengan kaldu-kaldu yang sehat, itu bisa kok ya. Jadi sebenarnya kan contoh saya pernah ajarin itu cara bikin kaldu dari tulang ayam, kayak ayam yang sehat ya itu ya. Itu biasanya kaldu tulang ayam ini teman-teman sekalian itu nikmat banget, sehat banget. Itu mau dicampur dengan makanan apapun, jadi sangat tasty dia. Jadi lemaknya nggak terlalu banyak ya, tapi masakan tuh makin enak gitu lah. Nah ini yang mungkin perlu sedikit kreativitas gitu lah. Jadi judulnya tetap soto gitu kan, tapi sotonya itu mengandung bahan-bahan yang atau rempah-rempah yang sangat menyehatkan bagi tubuh. Nah ini mungkin perlu dipikirin. Jadi
saya zolim nggak? Ya, saya nggak bisa terlalu banyak komentar zolim atau tidak gitu kan. Apalagi tadi antum yang makan biasa-biasa saja, antum nggak pernah tahu dia kan sakit apa setelah makan itu. Kalau tiap hari makan soto, ya pasti akan ada masalah gitu loh. Tiap hari makan gorengan pasti ada masalah, ya. Jadi zolim nggak kita? Ya niatan kita kan bukan buat menzolimi orang gitu kan, niat jualannya itu cari nafkah dan seterusnya gitu kan. Tapi ketika yang makan ini tiap hari makan soto, tiap hari makan gorengan, tiap hari makan sirup segala macam, ya dia yang zolim sama tubuhnya sebenarnya. Di situ sebenarnya, ya. Tapi alangkah baiknya jika si penjual ini atau mungkin antum yang jualan ini ya, itu mulai berpikir bagaimana cara mengubah menu sotonya itu menjadi menu soto yang tetap enak, lezat, tapi bisa memberikan nilai gizi gitu kan, atau sehat gitu. Nah ini yang menurut saya itu jadi tantangan, dan itu saya kira mungkin kita semua tahu ya bahwa tingkat kesulitan dari suatu ibadah atau amalan itu akan berbanding lurus dengan pahala. Nah gitu loh. Jadi ketika antum meniatkan, ya Allah berikan aku petunjuk bagaimana cara membuat soto yang sehat tapi tetap enak dan bahkan lebih enak, maka subhanallah ya, itu jadi sesuatu yang punya nilai lebih gitu kan. Ya, seperti itu mungkin. Masya Allah, alhamdulillah terjawab ya. Ustaz Heri coba Ustaz Heri. Ustaz Heri. Syukran. Ustaz Heri. Kita lanjut ke Ustaz Heri Kaswara, mungkin ada pertanyaan. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Zaidul Akbar, jazakallah atas materinya ya. Pertanyaan Ana bulan Oktober November kemarin terpapar COVID ya, bersama dengan istri dan anak. Sempat dirawat 14 hari di rumah sakit Mitra Cibubur. Pasca COVID, kita punya grup, Ustaz, LC, lulusan COVID. Ya. Di situ kita membagi pengalaman apa yang dirasa pasca COVID ini. Macam-macam gejalanya ya. Yeah. Kalau saya sendiri, gejalanya ini memang stamina sangat menurun, Ustaz. Yeah. Stamina sangat cepat lelah lah kira-kira gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini sudah berjalan 3,5 bulan ya setelah dirawat itu. Yang Anda tanyakan saat ini ada dua pandangan yang suka membingungkan ya. Antara teman-teman di grup itu ada yang memang sangat tergantung dengan herbal. Ya. Herbal Zat. Sementara yang lain ini sebagian nih ada yang nggak percaya herbal, pokoknya ada dokter obat-obat lah kira-kira gitu ya. Iya. Ada kadang suka nengahin gitu ya. Itu kan bebas pilihan gitu ya. Cuma yang berkembang saat ini sangat ramai nih teman-teman grup ini Zat. Ya. Yang kadang-kadang ini merusak ukhuwah mereka ya, pandangan-pandangan ini gitu ya. Ada yang nggak percaya sama dokter herbal, pokoknya lebih Islami. Sementara yang lain enggak, ini terkait dengan kesehatan, kita harus menghargai temuan-temuan yang juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dua kutub ini gimana Sad ya, cara menjadi jalan tengahnya. Kemudian untuk kita pribadi Sad, baiknya menurut Ustaz nih, pandangan Ustaz ya, kita lebih ke arah dokter secara medis dengan obat-obat generik gitu ya, atau memang herbal yang hari ini juga banyak sekali banyak sekali jenisnya. Itu Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Masya Allah Ustaz Heri ya. Jadi ini sebenarnya perdebatan atau mungkin pembahasan yang sudah bertahun-tahun yang berkarat-karat. Bahkan tadi kalau dibilang merusak atau mengganggu kuah, iya. Makanya saya jujur, karena sebelum mungkin Tibun Nabawi itu kan sudah lama di Indonesia, maka saya rebrand dengan nama Jurusnya Rasulullah gitu. Jadi JSR ini, jadi saya jadikan semacam semuanya benchmark gitu, benchmark untuk hidup sehat gitu. Tapi nggak pakai istilah Tibun Nabawi, karena Tibun Nabawi itu apalagi di kalangan dokter ya, frankly speaking gitu ya, udah banyak yang ini paling musuhnya kita nih gitu. Nah, pokoknya kayak begitu gitu. Makanya saya mencoba mengawinkan itu. Jadi nggak perlu nyalahkan yang ini, nggak perlu nyalahkan yang ini. Yuk kita bareng-bareng aja. Ya, apa yang bagus ini kita ambil aja. Ya, apa yang kurang ya kita nggak usah ambil, cari yang lain gitu loh. Ya contoh mungkin ketika lemes gitu kan, kemarin ada beberapa ustadz juga yang lagi lemes. Saya bilang sama mereka, kalau lemes ya kalau mau cepet diinfus aja. Ya gitu. Diinfus kan masuk cairan tuh, jadi dehidrasinya atau kurang cairannya terselesai gitu loh. Karena kalau minum seberapa banyak kita kuat bisa minum kan gitu.
Nah itu kan impuls itu kan bentuk teknologi gitu kan, dan ngapain juga apa namanya nggak nyamanan orang ini ya, apa yang ada di sana kita pakai saja. Nah itu konsep seperti itu yang biasa saya sampaikan ya. Nah yang pertama itu, yang kedua di rebrand gitu kan. Nah termasuk yang kedua itu adalah bagaimana kalau saya Ustaz lebih ayo kita gunakan nutrisi gitu kan, nutrisi. Jadi nutrisi itu sebenarnya kata kunci di situ ya. Dan memang sayangnya ya dokter-dokter tuh nggak belajar itu gitu kan. Kita kalau zaman dulu kita sekolah itu ya cuma 2 SKS 6 tahun belajar nutrisi. Padahal kunci di nutrisi itu ya. Kalau nutrisi ini kita pegang, kita kuatkan ya, maka sebenarnya saya katakan subhanallah biiznillah itu banyak penyakit bisa hilang ya. Nah, gak usah kita ngomong obat di sana ya. Herbal itu saya sebutnya nutrisi saja ya. Jahe apa segala macam. Jadi nggak usah sebut herbal, karena juga ngomong herbal pun akhirnya mereka nggak suka gitu kan, atau mungkin saling tolak belakang gitu kan, seperti itu. Jadi saya bilang, makanya kalau di resep-resep saya itu saya nggak tulisnya, jarang saya tulis herbal atau herbal, saya itu resep saja gitu kan. Resep itu kan kunyit gitu kan, ketika kunyit ditambahkan dengan serai, ditambahkan sama jeruk nipis, diwedangin, diseduhi pakai air panas, namanya ultimate kunyit, keren-keren dikit gitu lah. Nah itu ternyata efeknya dan bisa diterima ya oleh banyak kalangan. Nah, contoh kita bicara kan kayak antum ya, yang pasca COVID kayak begini gitu kan. Ya saya sering bilang ketika pas COVID itu kan dengan virus ini kan dengan segala lika-liku dan dinamika perubahannya ya, mulai dari lemes, mulai dari muntah, mulai dari mual segala macam, greges, bahkan pengen mati orang yang kadang-kadang kena ini kan, terutama orang-orang yang kena lambung. Maka kita lihat apa yang perlu diperbaiki di situ ya. Nah, tren terakhir memang adalah virus ini menyebabkan kekentalan darah. Itu yang pertama. Pengental kita, mungkin teman-teman LC itu mungkin tahu D-dimer ya, D-dimer ya. D-dimer itu kan pengentalan tuh. Nah, D-dimer ini sebenarnya kalau kita bicara di ranah nutrisi, bagaimana cara mengencerkannya itu supaya darah itu nggak kental ya, adalah dengan cara mengkonsumsi bawang-bawangan. Semua jenis bawang-bawangan, merah, putih, dayak, bombay, konsumsi saja. Mungkin tidak dalam bentuk dikonsumsi makan langsung, tapi dimasukkan ke dalam sup mungkin. Nanti kuahnya diminum. Itu kan minum makan bawang tuh, salah satunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, butuh protein. Maka nanti mungkin saran aneh ke Ustadz, perbanyak konsumsi protein-protein ya. Terutama protein dari ikan-ikanan. Ya. Itu juga akan menguatkan. Ya. Dia kan zat pembangun. Atau mungkin dari alpukat. Tiap hari itu gojrokin sama alpukat. Ya. Makan alpukat tuh. Tapi jangan pakai kental manis. Tentunya begitu. Ya. Makan alpukat ya pakai madu lah gitu kan. Seperti itu. Mungkin gula aren gitu kan. Itu yang kesekian. Nah, selanjutnya lagi bagaimana cara mengembalikan keseimbangan lambung, karena kekuatannya tubuh kita itu sebenarnya letaknya ada pada lambung atau pencernaan kita. Nah, salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah konsumsi itu air tajin. Ya. Air tajin ya dari beras-beras yang sehat, tentunya beras organik gitu, atau kalau kalau mau gampangan ya pakai air tajinnya dibuat dari singkong, Ustaz. Jadi singkong itu nanti dibuat air tajinnya sampai kental gitu, nah itu diminum tiap hari. Ya, puasa Ramadan kayak begini, antum minum kalau bisa 3 kali tuh, ya. Buka sekali, sahur sekali, nanti habis tarawih katakanlah sekali minum 3 kali, ya. Nah, terus ada juga yang biasanya saya sarankan itu untuk menguatkan tubuh tadi, ya, yaitu madu, probiotik sama habatus sauda. Jadi habatus sauda itu 5 atau 7 kapsul gitu ya. Nah itu antum minum ya. Campurkan atau diminum dengan 1 gelas air putih yang isinya madu di situ serta probiotik. Tiap hari gojlokin itu, ya. Itu insya Allah akan menguatkan. Nah, prinsipnya adalah nutrisi harus masuk, nutrisi, ya. Ya, kekuatan tubuh kita, fast instant energi kita itu adalah gula. Ya, maka gula itu menjadi asupan. Ya kayak Ramadan kayak begini, ya antum ya minum air putih yang ditambahkan madu gitu tuh bagus sekali. Atau nanti air madu itu ditambahkan dengan garam sedikit, garam mineral. Ya, jangan garam dapur tapi garam mineral tuh banyak yang dijual itu bisa antum minum tuh. Itu akan menguatkan tubuh dan dia nge-flush juga, membersihkan. Termasuk air jeruk nipis ya, yang dikasih garam, kasih madu juga bagus tuh. Ya, intinya benerin perutnya, kuatkan perutnya, dan stop yang kira-kira bikin lemah pencernaan, terutama mungkin makanan-makanan yang berbasiskan tepung atau minyak yang digoreng juga di sana. Ya, itu dikurangi. Kalau bisa nasi putih antum itu diganti sama beras coklat, juga bagus tuh. Ya, itu akan menguatkan. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh kalau nutrisinya bagus, jadi kita tuh kalau bahasa ahli nutrisi itu you just have to eat right gitu loh. Makan yang bener aja. Dia akan kembali tuh settingannya itu.
Ya, jadi virus ini kan ngacauin semua tuh, ngacauin dari otak dikacauin, dari perut dikacauin, darah dikacauin semua. Ya, tergantung kan masalah yang timbul karena virus ini kan tergantung dari komorbid, kan bisa gitu kan? Komorbid atau bawaan penyakit sebelumnya. Yang jadi masalah adalah ketika orang itu sudah banyak penyakit khususnya berkaitan dengan pencernaan. Ya ini saya kebetulan lagi nangani juga nih salah satu ustadz yang masyhur juga, cuma beliau bilang jangan kasih tahu siapa-siapa gitu kan, lemes banget dia sekarang. Ya badan itu saya udah kirimin tuh ya herbal probiotik karena emang di medis pun sebenarnya kan nggak ada obatnya virus ini gitu loh. Ya nggak ada obatnya. Jadi apa harus kita kerjakan ya kalau memang demam banget ya udah minum aja paracetamol gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dibentur-benturkan kalau saya ya. Jadi termasuk juga jangan terlalu juga misalkan sekarang kan orang begitu luar biasa dengan menggunakan masker gitu. Bagus nggak? Bagus. Tapi masalahnya dia pakai masker tapi nggak jaga imunnya. Gimana mau sehat? Ya, bahkan di Amerika itu saya lucu-lucu aja lihat ada salah satu bukan iklan tapi benar ya. Ketika orang yang sudah dapat kartu vaksin itu bisa dapatkan satu potong donat gratis. Saya geleng-geleng kepala aja. Donat gitu kan. Itu malah justru melemahkan imunnya gitu loh. Ya kalau kita harusnya habis divaksin itu dapat makan rujak. Nah, itu sehat tuh. Seperti itu kurang lebih. Gitu, Zat. Jazakallahu khairan, Zat. Oh, ya.